Setiap desa memiliki cerita. Ada desa yang dikenang karena keindahan alamnya. Ada desa yang hidup dari sawah dan ladangnya. Ada pula desa yang terkenal karena sejarahnya. Namun, ada sebuah desa kecil yang hidup di antara mitos, kemiskinan, dan kesunyian. Sebuah desa yang percaya bahwa kehidupan tidak akan lengkap tanpa seorang ronggeng. Namanya Dukuh Paruk. Di sanalah Ahmad Tohari mengajak kita memasuki sebuah dunia yang begitu sederhana, namun menyimpan tragedi yang luar biasa besar. Sebuah dunia di mana cinta harus berhadapan dengan tradisi, di mana kemiskinan membentuk cara manusia memandang hidup, dan di mana seorang gadis kecil perlahan kehilangan hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Selamat datang kembali di Antara Pikiran. Di sini, kita tidak hanya membaca sebuah cerita. Kita mencoba memahami manusia yang hidup di dalamnya. Karena seringkali, sebuah novel tidak hanya bercerita tentang tokohnya. Ia sedang bercerita tentang kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu karya sastra terbesar Indonesia, Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Mengenal Ahmad Tohari. Sebelum memasuki cerita, ada baiknya kita mengenal sosok di balik novel ini. Ahmad Tohari bukan sekadar seorang novelis. Ia adalah penulis yang tumbuh di pedesaan Banyumas. Pengalaman hidupnya membuat ia sangat akrab dengan kehidupan masyarakat desa. Ia memahami bagaimana tradisi diwariskan, bagaimana kemiskinan membentuk cara berpikir, bagaimana agama, budaya, dan sejarah saling bertemu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah, ketika membaca Ronggeng Dukuh Paruk, kita tidak sedang membaca kisah yang sepenuhnya lahir dari imajinasi. Kita sedang membaca kehidupan yang diolah menjadi sastra. Novel ini pertama kali terbit pada awal dekade 1980-an dan kemudian menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang paling banyak dibicarakan. Bahkan hingga hari ini, karena tema yang diangkatnya tidak pernah kehilangan relevansi. Dukuh Paruk, desa yang terlupakan. Cerita dimulai di sebuah desa kecil bernama Dukuh Paruk, sebuah tempat yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Rumah-rumah sederhana berdiri di antara tanah kering. Pendidikan hampir tidak tersentuh. Kehidupan mereka berjalan mengikuti adat yang diwariskan turun-temurun. Namun justru di tengah keterbatasan itu, masyarakat Dukuh Paruk memiliki satu kebanggaan. Seorang ronggeng. Bagi mereka, ronggeng bukan sekadar penari. Ia adalah lambang kehidupan, lambang kesuburan, lambang keberuntungan. Tanpa ronggeng, Dukuh Paruk merasa kehilangan jiwanya. Disinilah Ahmad Tohari mulai memperlihatkan kepiawaiannya. Ia tidak pernah menghakimi masyarakat desa. Ia hanya mengajak kita memahami mengapa mereka berpikir demikian. Karena setiap tradisi selalu lahir dari sejarah yang panjang. Rasus dan Serintil. Di tengah desa itu kita bertemu dua anak kecil, Rasus dan Serintil. Keduanya tumbuh bersama, bermain di sawah, berlarian di pematang. Mengenal dunia dengan kepolosan yang hanya dimiliki anak-anak. Hubungan mereka begitu sederhana. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta, namun pembaca dapat merasakan bahwa di antara mereka tumbuh ikatan yang sangat dalam. Rasus memandang Serintil bukan hanya sebagai teman. Ia adalah tempat pulang, tempat ia menemukan kehangatan setelah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Sementara Serintil, ia tumbuh sebagai anak desa yang ceria, belum memahami bahwa takdir sedang menunggunya. Mitos Ki Secamenggala. Di Dukuh Paruk ada satu nama yang selalu disebut dengan penuh hormat. Ki Secamenggala, tokoh yang dipercaya sebagai leluhur desa. Masyarakat meyakini bahwa roh Ki Secamenggala masih menjaga kehidupan mereka. Kepercayaan inilah yang kemudian melahirkan berbagai ritual. Bagi masyarakat modern, semua itu mungkin terdengar seperti mitos. Namun Ahmad Tohari tidak meminta kita mempercayainya. Ia hanya menunjukkan bahwa kepercayaan seperti ini menjadi bagian dari identitas sebuah masyarakat. Dan identitas itulah yang membentuk cara mereka memandang kehidupan. Ketika Serintil dipilih menjadi ronggeng, suatu hari, masyarakat mulai melihat sesuatu yang berbeda pada diri Serintil. Gerak tubuhnya, caranya menari, keanggunannya. Semuanya dianggap sebagai tanda bahwa roh seorang ronggeng telah memilihnya. Bukan Serintil yang memilih menjadi ronggeng, melainkan masyarakat yang memilih untuknya. Disinilah kita mulai melihat konflik besar dalam novel ini. Takdir seseorang ternyata bisa ditentukan oleh harapan banyak orang, bahkan sebelum ia cukup dewasa untuk memahami pilihan hidupnya sendiri. Ronggeng lebih dari sekadar penari. Salah satu kekuatan terbesar novel ini adalah
Cara Ahmad Tohari menjelaskan makna seorang ronggeng. Di mata masyarakat luar, ronggeng mungkin hanya dianggap penari tradisional. Namun bagi Dukuh Paruk, ronggeng adalah pusat kehidupan sosial. Ia hadir dalam pesta, panen, selamatan, dan berbagai upacara adat. Ronggeng membawa kegembiraan, tetapi sekaligus memikul beban yang sangat berat, karena tubuhnya perlahan berubah menjadi milik masyarakat, bukan lagi miliknya sendiri. Ritual buka kelambu. Inilah bagian yang paling mengguncang pembaca. Untuk menjadi ronggeng sepenuhnya, Serintil harus menjalani ritual buka kelambu. Dalam tradisi Dukuh Paruk, keperawanan seorang ronggeng dilelang kepada laki-laki yang mampu membayar paling tinggi. Tradisi ini dianggap wajar oleh masyarakat. Tidak ada yang mempertanyakannya, karena begitulah adat diwariskan. Namun, Ahmad Tohari menuliskannya dengan sangat halus, tanpa kemarahan, tanpa ceramah. Ia membiarkan pembaca sendiri merasakan betapa tragisnya keadaan itu. Disinilah kita menyadari bahwa kadang-kadang sesuatu yang dianggap biasa oleh masyarakat belum tentu adil bagi individu. Konflik batin Rasus. Tidak ada tokoh yang lebih menderita selain Rasus. Ia mencintai Serintil, namun ia tidak mampu melawan tradisi. Ia menyaksikan perempuan yang dicintainya perlahan menjadi milik banyak orang. Bukan karena Serintil menginginkannya, melainkan karena desa menghendakinya. Konflik Rasus bukan hanya soal cinta. Ia adalah pergulatan antara hati dan budaya, antara perasaan pribadi dan tekanan masyarakat. Dan disinilah Ahmad Tohari menunjukkan bahwa keberanian terbesar bukan selalu melawan musuh. Kadang, keberanian terbesar adalah mempertanyakan tradisi yang telah dianggap benar selama bertahun-tahun. Makna di balik kisah ini. Jika kita berhenti sejenak dan melihat lebih dalam, kita akan menyadari bahwa ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya bercerita tentang seorang penari. Novel ini berbicara tentang manusia yang hidup dalam keterbatasan, tentang bagaimana kemiskinan membuat sebuah masyarakat menggantungkan harapan pada simbol-simbol budaya, tentang bagaimana tradisi dapat menjadi sumber identitas, tetapi juga dapat membatasi kebebasan seseorang, dan yang paling penting, tentang bagaimana cinta seringkali kalah oleh kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Penutup, pada bagian pertama ini kita baru saja memasuki dunia Dukuh Paruk. Kita telah mengenal Rasus, mengenal Serintil, menyaksikan bagaimana seorang gadis kecil perlahan dipersiapkan menjadi ronggeng. Namun perjalanan mereka baru saja dimulai. Di balik tarian, musik calung, dan kehidupan desa yang tampak tenang, sejarah sedang bergerak menuju sebuah tragedi yang akan mengubah segalanya. Pada part 2, kita akan melihat bagaimana kehidupan Dukuh Paruk terseret ke dalam pusaran peristiwa politik tahun 1965. Sebuah masa ketika masyarakat kecil yang tidak memahami permainan kekuasaan justru harus menanggung akibat paling besar. Kita juga akan membahas bagaimana Ahmad Tohari menyampaikan kritik yang mendalam tentang kemanusiaan, kekuasaan, dan pengampunan melalui akhir kisah Serintil dan Rasus. Jika pembahasan ini membuat Anda melihat karya sastra dari sudut pandang yang berbeda, jangan lupa dukung Antara Pikiran dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini kepada siapapun yang percaya bahwa novel bukan sekadar cerita, melainkan cermin kehidupan. Karena di Antara Pikiran, setiap halaman bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk direnungkan.